di mana berada, selamat malam, apa kabarnya di bersama kita di kesempatan hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, kembali lagi bersama kami menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini di obrolan bareng komunitas di Semarang. Ya, di kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol tentang tema kita yaitu dari komunitas Costa Mata dengan pencipta data dan juga statistik. Karena kita berbicara tentang statistik, tentunya ada yang senang, ada yang rasanya susah banget gitu ya. Karena mungkin tentang matematik, tapi ketika sudah data itu didapatkan, tentunya orang akan lebih mengetahui tentang seberapa besar, seberapa penting dengan statistik tersebut. Dan tentunya di malam hari ini kita akan ngobrol bersama di kesempatan malam hari ini bersama Costa Tapa, ini komunitas pencipta data dan juga statistik. Ada rekan-rekan kita yang sudah hadir bersama di studio. Ini ada Ibu Bunga Mardotila, gitu ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Baik, alhamdulillah. Ini Ibu Bunga ya, Bunga Mardotila, SSI, M Staff. Ini Staff. Oh, iya, jangan ketemu gitu sebenarnya gitu ya. Ini ada foundernya, ini Costa Mata. Kita juga ada Tio Surya Trinata S Mat Humas Costa Mata. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ini nampak nih, ini semuanya matematik ya nampaknya ya. Baru bulan di mukanya. Di mukanya nampak ya kan agak sedikit tegang biasanya gitu ya. Biasanya orang-orang statistik kalau matematik kan seperti itu gitu ya. Serius gitu ya. Dan juga ada Ebit Manalu, ini anggota Costa Mata. Halo. Malam. Ya, ini kita mau terlebih dahulu mengetahui apa sih Costa Mata itu dan juga apa sih harus mencintai komunitas pencipta data dan juga statistik. Kira dari ini BPS gitu kan, BPS gitu ya. Ternyata bukan gitu ya. Mungkin bisa cerita singkat terlebih dulu tentang Costa Mata itu apa sih gitu. Baik, terima kasih. Ya. Saya panggilnya Apa namanya? Bang Adi. Yang kasih Bang Adi ya. Costa Mata ini kan singkatannya komunitas statistikawan dan pakar data. Oke. Didirikan di bulan Februari 2025 tanggal 27 dan sudah disahkan pada Kamis. Di saat ini pengurusnya itu berjumlah 31 orang. Dan nanti akan laporan ke anggota itu anggotanya boleh dari umum ya. Nah, kalau pengurus itu memang backgroundnya yang relate dengan statistika. Bisa dari matematika murni yang peminatan statistika, terus ada yang dari statistika sendiri, saya backgroundnya statistika. Kemudian ada yang dari matematika, ada dari ekonomi, ada juga dari FKIP juga ada ya. Pendidikan gitu ya. Dewan pengawasnya. Karena kami minta dosen senior yang bersedia memang bukan dari pendidikan kita, tapi setidaknya beliau hobi gitu dari pendidikan kimia sebetulnya, tapi hobi rancangan percobaan gitu. Rancangan percobaan itu kan statistika semua isinya. Beliau sangat menekuni itu untuk di eksperimen labnya gitu. Itu dewan pengawasnya. Dewan pengawas ya. Jadi bisa ditambahkan ya? Ya, baik Pak. Jadi komunitas statistikawan dan pakar data ini kurang lebih mengulik data, mencari, menggali informasi yang ada di data lalu menyampaikannya kepada masyarakat, kepada platform. Ini yang diteliti itu apa aja misalnya untuk bentuknya atau bagaimana gitu untuk statistik ini? Kami lebih ke menggali sebenarnya informasi apa yang kita bisa dapat dari data. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat dengan mata telanjang ya, kalau data itu kan paling cuma angka. Betul. Nah, kami menggali makna di dalamnya. Jadi data itu bukan cuma angka, dan suatu insight informasi tambahan kita. Jadi apa sih perbedaan statistik dengan statistika? Itu apa? Statistik. Saya mau gali dulu nih ya. Boleh. Iya. Jadi sebenarnya sudah banyak ya statistik dan statistika. Iya, betul. Kalau statistika itu lebih ke keilmuan. Keilmuannya. Ya, keilmuan yang
belajar tentang data. Sedangkan kalau statistik itu lebih ke karakteristik si data ini. Jadi seperti rata-rata atau nilai tengah atau modus, nah itu masuk ke dalam statistik karakteristik dari si data. Ya. Nah kalau statistika itu lebih ke ilmu yang mempelajari tentang si data ini. Isi data ini. Kualitatif, kuantitatif, Bisa. bisa seperti itu. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Oke. Dan ini juga saya tuh agak sedikit apa ya tentang statistik ini karena matematik itu berbeda dengan bahasa gitu ya. Saya jurusan bahasa gitu. Jadi memang agak ini gitu ya. Tapi ketika kita menggali tentang statistik ini sebenarnya menarik gitu ya. Banyak ilmu yang bisa digali di sana, terutama tentang misalnya anak stunting. Anak stunting itu juga bisa dihitung-hitung gitu kan semuanya. Kebetulan itu dengan kami buat risetnya ya dari dana statistik ini kita serahkan ke dinas kesehatan ya Agil ya. Coba cerita Agil. Iya. Betul waktu itu ketuanya tapi bukan Agil, cuma Agil sebagai salah satu anggota saya pembimbing untuk riset tersebut. Boleh jelaskan dia tentang stunting? Bukan stunting gitu ya. Ya, jadi kebetulan waktu itu ada perlombaan lomba karya tulis ilmiah. Oke. Nah, lalu kami melihat kalau stunting ini salah satu masalah yang ada di SDGs. Nah, kami coba angkat topik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi si stunting ini. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dengan data stunting atau data lainnya, kita masih belum bisa melihat gambaran yang secara tepat. Sebenarnya apa sih faktor yang mempengaruhi si stunting? Iya. Nah, sampai sekarang masih belum Terselesaikan. Nah, ketika kita gali menggunakan statistika, kami menggunakan analisis regresi neural network. Itu semacam otak manusia buatan juga ada data segala macam. Nah, itu lalu kami mendapatkan kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi si stunting ini secara teoritis dan juga secara statistiknya. Itu juga sudah dilakukan juga untuk misalnya kasus stunting gitu ya. Itu riset di mana gitu ya? Di Provinsi Jambi atau di seluruh Indonesia? Di seluruh Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Variabelnya berapa ya? 12. cukup banyak. Banyak variabel. Variabel ya. Belum benar ya. Kalau di luar negeri itu kan harus banyak. Karena Itu dilihat dari segi apa ya? Misalnya kita mau menilai itu. Ya waktu itu lebih ke korelasinya. Jadi data si faktornya ini korelasinya itu setinggi apa dan data si stunting itu di situ. Kalau kita lihat dengan mata telanjang kan agak cukup sulit ya. Nah, oleh karena itu kita perlu suatu bangunan yang namanya itu statistika. Oke, itu yang perlu dilakukan juga. Oke, jadi semuanya bisa dilakukan ini penelitian juga gitu ya, dilakukan oleh statistik berapa mungkin standarnya atau juga menurun atau ini itu hitungannya per tahun atau per ini untuk tingkatan tinggi rendah atau sedang Biasanya tergantung datanya. datanya ya. Kalau ini masih stunting tadi atau? masih stunting Oh masih stunting. masih stunting Oh, kita mau tadi mengukur hitungannya tahun ya. per tahun ya. Per tahun kabupaten kota. Dari provinsi Jambi. Jadi kalau untuk mengukur itu harus per tahun kah, per bulan atau bagaimana? Atau ada permintaan misalnya dari apa ya komunitas ini ada yang diminta seperti itu juga komunitas. Iya kami terbuka untuk seperti itu. Kan ada di Instagram kami ada koneksi WhatsApp kami bisa dihubungi. Ya, Ada bisa SMS juga, bisa email. itu yang boleh Boleh. menyampaikan di situ gitu. Sangat-sangat boleh. Oke. Kami welcome. Nah, jadi sebenarnya Posta Pata ini adalah komunitas yang mungkin bisa juga melakukan riset yang jelas gitu ya, Iya, riset riset. penelitian yang dilakukan itu secara statistiknya, secara grafiknya gitu ya. Iya, salah satunya. Seperti itu gitu ya. Dan seperti tadi yang dikatakan tadi, ini juga gabungan dari alumni atau juga sudah tamat semua atau juga masih mahasiswa dari komunitas Pasapata. Ada yang masih mahasiswa ini dia. Ya. Silakan David. Gimana cerita tentang pengalaman ini? Jadi sebelumnya perkenalkan saya Irfan Abdu. Saya selaku mahasiswa di Matematika Universitas Jambi. Saat ini Ilmu murni nih ya. Iya. Ada pendidikan juga matematika. ini matematika saya sebenarnya Pak. Iya. Jadi saya di Posta Pata ini sebenarnya masih agak baru ya Pak. Saya gabungnya di akhir tahun 25 itu sebagai anggota tim podcast. Di podcastnya gitu Ya. ya. Oke. Jadi di Posta Pata ini dia ada beberapa divisi Pak. Oke. Ada divisi humas, ada divisi
social entrepreneurship sama podcast. sains data dan statistika. Saya tahu ya. Lima. Iya, saya tahu sama statistika. Oke. Nah, kami akan yang di podcastnya Pak. Jadi pengalaman yang kami dapatkan di Pusapata ini udah mulai banyak sebenarnya dari yang akhir tahun 25 itu. Karena kan tadi kami ini ada channel YouTube, namanya itu Kosapata. Nah di situ itu kami mengupload sebuah kegiatan Kosapata, terus langsung kayak kami pernah belajar ke ahli-ahli lah. Contohnya kemarin itu kami ke Kolam Kemang, kami belajar ilmu fotografi. Nah jadi kami sebuah kegiatan itu kami dokumentasikan dan kami upload di YouTube Kosapata. Nah selain kegiatan-kegiatan itu kami juga mengupload podcast Pak. Podcastnya itu sudah berjalan 4 episode. Ya. Di situ kami berperan sebagai video editor sama hostnya podcast itu. Pembawa acaranya langsung. Iya, pembawa acaranya. Dan juga tadi ada 5 item dari Kosapata ini. Dari bidang podcastnya sendiri ada bidang lainnya juga. Iya, ada 5 divisi. Divisi gitu. Yang divisi yang paling menghitung gitu, misalnya statistik itu divisi apa? Divisi statistika. Statistika itu. Ya, terus divisi sains data. Bedanya yang statistika mungkin datanya itu tidak terlalu besar. Kalau yang sains data dia sudah data mining, data ini sudah 5.000, 20.000, jutaan. Jutaan observasi. Oke. Jutaan seperti ini cerita itu bisa sampai jutaan, jadi kayak gitu. Itu divisi sains data. Barulah divisi humas, ini ketua divisinya Aryo, kemudian divisi podcast, hostnya itu Ebit. Nah podcast ini ada sambungannya nih Pak, podcast, kolaborasi dan forum ilmiah. Karena itu kan relate ke kita kan lebih ke berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Jadi ditaruhlah di podcast, kolaborasi dan juga forum ilmiah. Untuk forum ilmiah kita mengundang berbagai narasumber. Kemudian terakhir ada sociopreneurship. Jadi kita juga kemarin ada kerjasama bermitra lah dengan UMKM dan lebih ke sifatnya itu kewirausahaan sosial gitu, atau sociopreneurship. Ini kalau UMKM itu dihitung dari apa nih? Kalau untuk kita sendiri? Kami lebih berfokus pada riset marketingnya. Riset marketing otomatis cara menjualnya atau pendapatannya misalnya dari produk apa gitu. All about kalau ada UMKM yang belum punya brand, kita dibantu untuk evaluasi. Mungkin kalau dia punya alternatif brand beberapa, kita bantu menghitungkan secara statistik menurut pendapat atau persepsi konsumen mana brand yang lebih menarik mereka gitu, atau yang lebih lah ya, itu riset, itu bagian dari riset dari untuk brand, terus untuk pembranding mereka, bantu mereka branding juga bisa. Jadi itu bisa awal, tengah dan akhir proses lah. Prosesnya. Jadi ada lagi UMKM yang lebih ke SDM, evaluasi SDM-nya, kemudian ada lagi UMKM yang untuk riset pelanggan, perilaku konsumen gitu ya. Kami jadi fokusnya ada riset juga. Riset masuknya di sains data dan juga statistika tadi. Sebenarnya menarik gitu ya, untuk hitung-hitungan. Jadi kita mengetahui juga berapa jumlah konsumennya. Itu di apa juga diteliti juga gitu ya. Iya, kita ambil sampel. Ambil sampelnya gitu ya. Dia berapa kali berbelanja dalam satu hari misalnya, belanja seperti itu. Itu yang diambil juga. Betul. Jadi setajam itu gitu ya untuk statistik ini, statistika gitu ya, yang didalami oleh komunitas Kosapata ini gitu ya. Kami siap insya Allah. Cuma sejauh ini belum ada yang terlalu dalam ya, caranya baru agak. Contohnya kami juga ada riset film kemarin ya. Itu kami cuma mengevaluasi 3 film yang mereka kembangkan. Itu kan mitranya dengan Kopi. Kemudian ada lagi dengan evaluasi ekosistem, kita kopi, riset gender untuk berapa banyak sih gender ini diuntungkan dengan adanya kopi ya. Maksudnya sektor kopi sektor lah ya. Kalau di internasional kan kopi itu masuk sektor. Nah itu juga benar. Jadi kami kesemuanya akhir apa ya? Oh dengan
dihitung secara matematik semua gitu kan. Iya. Luar biasa. Ya, ternyata ilmu matematik itu sangat bermanfaat dan berguna sekali gitu ya. Boleh dikatakan bukan hanya sekedar misalnya ilmu sastra gitu ya, tapi kan sebenarnya kalau ilmu matematika kan ilmu pasti gitu ya. Ilmu pasti misalnya hasil risetnya penelitiannya segini, ya memang segini, data yang akuratnya itu yang dilakukan dalam riset tersebut. Iya betul. Kita berusaha berintegritas, jadi tidak ada manipulasi di dalam riset. Iya, kalau ada manipulasi yang rugi kan kita juga gitu kan. Iya. Karena hasilnya tidak maksimal. Ternyata dan orang akan tahu membaca ternyata ini ada bagusnya misalnya dalam segi pemilu ada yang pesan untuk jumlah suara saya itu pernah sudah dilakukan belum? Kebetulan kami Terbentuknya gitu ya. Bukan, kami agak menolak kalau misalkan untuk politik ya Pak. Oke. Agak kalau masih bisa menolak. Karena kan itu sudah banyak ya lembaga survei yang Oke. Tapi dia bisa seperti lembaga survei kan? Bisa banget kan? Bisa kalau kami diminta untuk jadi tandingan, misalkan ada lembaga survei sudah jalan. Oke. Kami sebagai tandingan kami mampu. Cuma kalau kami yang diminta sebagai lembaga survei utamanya, maksudnya sebagai surveyor utamanya lah ya, belum sih. Karena tadi kata Bapak rentan kesana nih kan. Rentan kesana. Nanti kita jadi reputasi kosakatanya yang kena ya. Untuk menghindari itu kami kalau sebagai tandingan. Tapi kalau dari segi independennya kan sah-sah saja. Sah-sah saja, cuma menjaga juga kekompakan. Artinya kalau kita menerima salah satu partai gitu, kan nanti juga majemuk gitu. Jadi nanti pecahan lagi, maksudnya kita dukung salah satu partai yang ternyata misalnya Ebi pilihnya beda, Rio beda, saya beda gitu. Nanti malah jadi ada perbedaan konflik internal gitu kan. Tapi menghindari itu juga. Oke, akhirnya harus seperti itu, harus kekompakan tim itu yang paling diutamakan karena kita seperti misalnya statistik juga melakukan hal seperti itu di risetnya misalnya kategori orang miskin, bagaimana bentuk seperti orang miskin tersebut gitu ya, kategorinya apa dalam kosakata ini sendiri apa sih yang dicari gitu sebenarnya dalam komunikasi ini. Boleh tanya ke Ebi. Jadi kalau Ebi kan tadi dianya apa ya tentang YouTube gitu ya. Iya. Nah ini apa yang dicari? Kalau misalnya di divisi kami itu di podcast itu menggali dari bintang, kami punya bintang tamu. Oke. Bintang tamunya ini kayak masih berhubungan dengan dunia statistik. Nah jadi kami menggali dari si bintang tamu ini bagaimana pandangan statistik dari dia supaya disampaikan ke para penonton. Karena tujuannya itu juga mengenalkan ke kayak apa ke halayak ramah ya. Halayak umum. Kalau misalnya statistika itu bukan cuma sekedar angka sama hitungan, tapi itu juga suatu ilmu yang bisa memberikan informasi kepada para halayak umum. Jadi supaya memperjelas tentang statistika itu lah. Oke, itu yang dilakukan. Dan juga, tapi kan orang gampang sekali nih, misalnya ada tayangan itu jumlah followernya sekian, apanya sekian, yang melihat sekian. Itu misalnya melalui statistiknya gimana? Bisa dilihat juga. Bisa. Itu yang kami lakukan waktu riset untuk FFJ ya. Berapa sih kan mereka upload filmnya ke YouTube, berapa sih viewernya, berapa jumlah like, berapa jumlah komen. Itu sederhananya, tapi kalau mau lebih detail lagi pakai sains data Pak. Sains data. Ya, jadi sains data itu akan lebih detail untuk medsos, untuk analisis atau evaluasi media sosial suatu komunitas itu atau perusahaan gitu. Dan tadi tokoh figur analisis sentimen gitu ya, bisa untuk ya itu tadi. Tapi kami menghindari politik sih sebenarnya. Cuma kalau dapat ya, dan itu memang kami tidak harus memanipulasi apapun, kalau kita yang real, insya Allah kita akan terima. Tapi kalau misalnya belum minta mengunggulkan yang tadi, itu kami tolak ya kayaknya. Ya, kita mau berapa jumlah suara, misalnya suara dalam pemilihan sesuai standarnya, inilah kemampuan Bapak sebagai ini calon gitu, yang ini sebagai ini, inilah kemampuannya pesaingnya ini. Tidak dia untuk menaikkan ratingnya saja gitu.
kalau tujuannya untuk Itu politik, ya? sendiri mungkin oke lah ya, tapi kalau dia tadi untuk pesanan. hasil surveinya ini menunjukkan elektabilitas Filipina ini. Nah, Itu kalau yang dihindari. nah itu kami sangat-sangat menolak lah. Tapi kalau yang tadi masih yang real, masih yang memang untuk tujuannya evaluasi dirinya atau persepsi masyarakat terhadap dia itu masih. Oke, dari Aryo sendiri ini tujuannya apa nih untuk gabung juga sama Costa Patah ini? Apa disuruh dosen aja ya? Oh dia sudah sarjana Pak S. Oh gitu ya. Tapi waktu S1-nya udah gabung juga? Sudah gabung ya. Oke. Jadi awal mula kenapa saya gabung di Humas itu sebenarnya karena dulu saya juga mendapat statistika itu sulit Pak. Betul. Karena kan, pening Pak, peluang, data-data. Dan tapi setelah saya ada belajar di matematika ini, lalu juga ketemu guru, sudah statistika itu semua banget Pak. Nah saya juga mau kalau orang lain itu memandang statistika seperti saya memandangnya. Ya. Oke. Jadi saya masuk ke divisi Humas, lebih ke menyalurkan sebenarnya di statistika ini sebenarnya nggak menyeramkan, semenyeramkan itu. Dan salah satu contoh seru-seruan di statistika itu kan memprediksi juara Piala Dunia. Ya. Yang sepak bola yang lagi viral sekarang berdasarkan data-data sebelumnya atau statistik para pemainnya. Itu siapa yang berpeluang untuk mendapatkan juara satu? Itu disebutkan menggunakan statistika. Bisa juga. Bisa dilakukan. Benar. Jadi kan seru banget kan. Soalnya kita selama ini perdebatan mengenai juara Piala Dunia siapa itu lebih ke saling berargumen tanpa adanya data-data faktual. Siapa pemainnya, berapa skor yang sudah diraih satu pemainnya gitu ya. Oke. Kalau dengan menggunakan statistika ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih sesuai data, lebih akurat dan faktual seperti itu. Untuk penghitungannya gitu ya. Jadi saya lebih ke ingin mengajak masyarakat ini lebih paham lagi statistika itu sebenarnya nggak sebenarnya itu malah Seru kalau sudah memahami. Benar. Kalau nggak mau memahami, ini malah jadi mana biaya hitungan gitu ya. bisa botak nanti hilang akunya. Oke, ya. Baik pendengar di mana berada tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Sebelum kita lanjutkan kembali di program komunitas kita di bersama kita kesempatan hari ini, kita simak terlebih dahulu yang berikut komunitas di kesempatan malam hari ini dengan mengangkat tema yaitu tentang Costa Patah di komunitas pendidikan data dan statistik. Dan tadi telah kita urai juga tentang Costa Patah ini juga dan juga data dan statistik. Jadi kenapa cinta dengan statistik atau matematik? Matematik ini ya satu sisi ada orang sulit nih, tapi satu sisi ketika kita sudah memahami tentang matematik ini menjadi hal yang menarik dan juga matematik itu boleh dikatakan kalau produk itu pasti karena 1 tambah 1 2 berbeda dengan ilmu yang lainnya. Satu misalnya dari segi apa 1 tambah 1 bisa saja 11 gitu ya. Oke. Nah kita bahas lagi nih tentang tentunya masuk misalnya kita mau daftar nih ke Costa Patah sendiri Costa Patah ini bagaimana caranya? Ada formnya baik itu yang print out ataupun di form tergantung. Minta di form ini aku jawab PA dia mau kasih di form. Kalau datang langsung ke sekren misalnya pada ketemu kami di prodi kerja misalnya gitu ya, itu kami kasih print out formnya. Formnya. Itu sekrennya di Ujar? Enggak, sekrennya di Torino. Torino gitu ya. Oke, jadi Perumahan Torino, Blok B. Oke, jadi kalau mau daftar silakan ke sana saja gitu ya untuk mendaftarkannya. Mungkin ada nomor WA-nya juga. Ada di Instagram. Ada Instagram ya. Jadi silakan aja untuk Anda melihat Instagram Costa Patah, juga lihat juga. Ini Ada buat WA-nya. WA-nya juga gitu. Ini tentang Costa Patah sendiri. Ini sudah berapa tahun ya? Mungkin Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Dan tentunya ada suka duka juga gitu kan. Untuk pengalaman sendiri tentang Costa Patah ini ada yang nggak ngerti di statistik, merasa nggak ngerti bu statistik apa sih manfaatnya gitu. Ini ada nggak seperti itu? Suka dukanya. Siapa tuh itu? Dari ya kan podcast kami itu namanya Costa Patah. Oke. Podcast statistik awal dan kakak data. Oke. Ini hostnya Edi Manalu. Edi Manalu. Mungkin boleh dari Edi dulu. Kita suka buka dan rencana ke depan podcast seperti apa, Costa Patah seperti apa. Kalau tanya suka duka bu,
juga salah satu orang yang minat belajar edit video sama desain itu. Oke. Jadi kalau misalnya saya ada di tim podcast ini jadinya bisa belajar sekaligus berkembang, belajar pengalaman. Jadinya bisa langsung belajar ngedit sekaligus dapat pengalaman yang banyak Pak. Ilmunya dapat. Oke. Di situ sukanya karena banyak nih pengalamannya. Kalau saya dukanya itu kadang itu agak pening mikirin konsep atau pertanyaan-pertanyaan ke narasumber. Betul. Kan Bapak juga host juga kan? Iya. Kadang kesulitan juga, apalagi kesulitannya tentang statistik gitu Nah, kan. itu, Pak. Lebih sulit lagi, apakah orang itu mengenal atau bagaimana? Ya kan? Karena kita kan harus merangkai pertanyaan itu supaya jawaban ke narasumber narasumber statistik ini bisa gampang dicerna apa umum. Ya. Jadi kalau misalnya kita pertanyaan cuma kayak tentang angka-angka kan, nanti yang nonton pada bingung nih. Betul. Ini kok mereka cuma ngomongin angka. Nah jadi kita itu harus putar-putar supaya pertanyaannya ini enggak cuma tentang angka sama data doang, tapi juga lebih menjerumus ke hal yang umumnya itu Pak, untuk nanti jawabannya itu. Mengertikah dia atau bagaimanakah dia? Iya. Ya? Atau larinkah dia gitu ya? Kadang ada juga kan yang pasti menolak gitu kan ketika ditanyakan, wih nggak ngerti gitu. Ya kan kita sebagai host tuh harus bagaimana menggalinya lagi. Wah, kalau nggak ngerti ini caranya seperti ini gitu, seperti ini gitu kan. Iya. Dia dilakukan gitu ya. Oke. Izin pertama. Boleh. Jadi sebetulnya kan yang diundang itu relate dengan statistika, jadi nggak pusing ya Pak. Tapi untuk kami lebih memikirkan Penontonnya, iya, betul. Kalau terlalu serius, nanti malah penontonnya yang setengah podcast kabur kan. Betul. Kemudian sebenarnya ada skrip, ada pertanyaan yang diberikan oleh host. Tapi kadang waktunya udah, kadang-kadang ada kita kamu itu jawabnya singkat-singkat ya, udah kayak ringkas singkat. Iya, kalau sudah ringkas itu kita sebagai host yang ini error gitu. Pertanyaannya habis Pak. Ya. Jadi makanya dia mikir tadi kata dia kasih tadi cuma 10 misalkan. Kemudian waktunya masih panjang. Jadi pernah ada cuma podcast 10 menit, padahal tadi kami 35 menit. Karena cepat-cepat dijawab jadi 10 menit, ada yang cuma 15 menit. Iya. Itu paling itu menambahkan aja. Itu kenapa? Dan rumah saya sendiri. Baik. Jadi kalau kita cerita tentang sukanya tadi kan lebih smooth ya kalau menurut statistika ini. Iya. Jadi data-data di kehidupan sehari-hari itu kita bisa tahu. Juga kita bisa prediksi seperti juara Piala Dunia tadi. Kalau dukanya itu memang bagi saya itu sulitnya lebih ke bagaimana cara membuat orang menganggap statistika ini mudah sih. Karena jujur kalau sudah terjun ke dalam dunia statistika itu pasti gampang. Cuma stigma awalnya itu yang sulit untuk kita ubah gitu. Makanya itu di situ Pak. Jadi bagaimana kami sebagai humas ini bisa Memastikan orang tersebut benar bahwa matematik kita bisa menghitung dan juga bisa menebak sesuatu, atau juga memastikan bahwa ini loh sebenarnya hasilnya. ini loh sebenarnya kan nggak sesulit itu kok. Ya. Tapi kalau kita matematik gitu kan, tapi itu tadi untuk memberikan pemahaman itu yang perlu digali gitu ya. Oke, pesannya ini tersampaikan atau enggak di masyarakat? Oke. Kalau ibu sendiri sudah bertanya sebagai seorang dosen ibu ya, sebagai seorang dosen mengajak mahasiswanya atau seluruh mahasiswa dan juga alumni atau orang yang ini bergabung semuanya ke ini juga Kostamata ini atau gimana? Seperti saya sampaikan tadi di awal ada 31 pengurus. Setelah ini kami close dulu open recruitment pengurus dan open recruitmentnya lebih ke anggota. Nah, yang pengurus ini sukanya saya sih senangnya yang bergabung itu cerdas-cerdas semua Pak. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah ya. Bukannya mereka tuh lebih banyak memilih podcast, divisi podcast. Nah, ke situ semua Pak, Larinya ke situ semua gitu ya. podcast ini disemutin akhirnya hostnya banyak. Jadi hostnya itu ada berapa? Ada Aliza, Ocha, Ebit, Saulina, sama Rizka ya, 5.
udah menyaingi RRI kami ya. Padahal episode-nya baru 7 ya. Tapi hostnya sudah banyak gitu ya. Jadi sekali podcast tuh hostnya kadang 2, kadang hostnya 3. Nah, kita kamu cuma satu kayak dikeroyok gitu ya. Itu Pak jadi juga dukanya karena yang mau memilih divisi lain tuh kayaknya apa ya, mereka merasanya kalau divisi lain kami mendingan organisasi lain nah gitu. Jadi Lebih banyak ke podcast. Yang pertama yang masih mahasiswa ya. Kami jadi mas podcast mampu akhirnya panel ditulis itu satu kali podcast itu ada 2 ada 3 hostnya kayak gitu sampai Desember itu udah ada listnya dan itu jadi itu tamunya ini yang kayaknya udah takut duluan sih. Udah takut duluan. Ya, terus kami kekurangan personil di pengurus di divisi lain gitu. Termasuk yang social plannership tadi yang belum baru 3 orang kayak gitu. Menumpuk di podcast pokoknya Pak. Itu sih kendala dukanya ya. Bukan duka ya, lebih ke kendala ya. ya kendala yang harus dihadapi untuk merekrut Iya. pengkaderan dari komunitas kita ini. Humas lumayan banyak juga sih. Oke, siap. Dan nggak terasa waktu punya berakhir sampai di sini di kesempatan hari ini. Oke, di ujung waktu apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu dari ini dulu lah mahasiswa ya. Dari edit mana dulu nih? Apa nih yang ingin disampaikan? Yuk kita gabung atau bagaimana? Yuk cintailah, gitu silakan. Kalau dari saya Pak, statistika itu gak malah sulit kayak yang tadi sama Bang Aryo. Yang penting itu coba aja dulu karena kalau kita udah paham dasar statistika nanti bakal terapkan sama anak-anaknya itu bakal lebih gampang untuk dipahami. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba statistika. Jadi jangan takut untuk mengikuti statistika. Iya. Karena banyak ilmu sebenarnya yang bisa digali di situ. Benar banget. Bukan hanya sekedar ilmu politik, ilmu sosial, budaya, lingkungan, semuanya sebenarnya bisa digali. Oke, selanjutnya dari Humas terlebih dahulu itu ada Aryo Surya Trinata. Baik, terima kasih. Kalau saya sebenarnya saya ingin menyampaikan sebagai humas ya. Jadi kami di Kostapata ini semuanya makan nasi kok. Makan Nasi nasi. kita makan ya. Ya sudah sama gitu ya. Iya, Kemampuannya gitu ya. Sama-sama makan kadang nasi umum Iya. Jadi otak kita ini sebenarnya semuanya sama. Jadi ayolah kita coba masuk ke Kostapata dan belajar statistika udara untuk mengetahui hidup ini lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi dan penuh tantangan. Benar, tepat sekali. Kita pasti menghadapi tantangan yang luar biasa. Oke, untuk tantangan ini kami silakan Ibu Bunga Mardotilan. Silakan. Baik, mungkin tadi di awal Bapak sampaikan bahwa kalau statistika ini apakah lebih ke angka-angka, sebenarnya kami justru lebih membahasakan angka. Bagaimana kita menarasikan, menginterpretasikan suatu analisis yang sebetulnya rumit, tapi bagaimana itu bisa diterima oleh masyarakat. Sebenarnya itu membahasakan kami sebenarnya. Jadi tugas kami pun sama seperti orang-orang sastra gitu. Bagaimana caranya mempercantik suatu deretan angka, gitu. Bagaimana itu bisa bermakna. Nah, itu. Jadi makanya kami mengajak masyarakat baik itu sebagai mitra atau mau bergabung sebagai anggota di Kostapata dan untuk divisi podcast kayaknya cukup dulu nih. Sudah kebanyakan ya. Tapi kan kita membuka peluang untuk Kostapata. Divisi lain masih ada ya, masih yang divisi yang kurang apa? social plannership sama science data. Oh, nanti saya ada. Oh, baik. Terima kasih. boleh. Ya. Iya, kamu. Oke. Baik, pendengar di mana Anda berada, tampaknya harus berakhir sampai di sini di kebersamaan kita di program komunitas bersama Kostapata. Ini komunitas pencinta data dan data statistik bersama narasumber kita ada Ibu Bunga Mardotilan di SSI M-Stat dan juga ada Aryo Surya Trinata Esman, ini adalah Humas Kostapata, dan juga ada Emin Manalu, anggota Kostapata. Dan akhirnya saya harus pamit diri karena akhirnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.